Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pembuatan minyak atsiri dari bunga kamboja putih dengan metode maserasi. Untuk selanjutnya itu adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Irma Haliman Sedia, kemudian ada Maudina Oktavamia, kemudian ada Muhammad Rizky Maulana, ada Talita Syahda Syafa, kemudian ada Nabila Salsa WB, kemudian ada Nurrahma Salim, ada Karima Nabila R, Vina Wiranita R, dan Tiara Jatayuning Miranti. Di sini untuk yang pertama adalah membahas mengenai pendahuluan. Jadi dalam bunga kamboja terdapat beberapa senyawa atsiri. Nah, yang menjadi penyebab utama dari bunga kamboja tersebut harum. Nah, untuk senyawa-senyawa atsiri yang terdapat dalam kamboja diantaranya adalah geraniol, citronellol, dan linalol. Nah, untuk senyawa atsiri tersebut antara lain dapat memberi efek relaksasi, kemudian mengurangi stres, dan dapat mengusir nyamuk. Kali ini metode pengambilan minyak atsiri yang diterapkan adalah metode maserasi sebagaimana yang sudah diterapkan dalam beberapa tempat di Indonesia. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulin Ingtyas dan Kusmartono pada tahun 2016 mengenai pengaruh waktu maserasi terhadap rendemen yang dihasilkan adalah semakin lama waktu maserasi yang dilakukan maka didapatkan hasil rendemen yang semakin meningkat atau semakin tinggi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka percobaan mengenai pengaruh waktu maserasi terhadap ekstrak bunga kamboja perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara waktu maserasi terhadap minyak atsiri serta mengetahui beberapa rendemen yang dapat diperoleh pada proses ekstraksi menggunakan metode maserasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan. Yang pertama untuk mengetahui rendemen yang diperoleh, yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh lama waktu maserasi terhadap minyak atsiri yang dihasilkan, yang ketiga yaitu untuk menganalisis bau, warna, dan densitas minyak atsiri yang didapatkan dari proses ekstraksi maserasi tersebut. Selanjutnya itu secara umum, kamboja sendiri yaitu dari marga Plumeria, kemudian tumbuh berasal dari Amerika Tengah. Penemunya yaitu Charles Plumier, yaitu pakar botanis asal Prancis. Nah, kamboja merupakan jenis tanaman tropis yang tumbuh subur di daratan rendah sampai ketinggian tanah 700 meter di atas permukaan laut. Untuk ciri khas tanaman ini mudah tumbuh dan berkembang biak serta tidak memerlukan perawatan khusus. Baik, itu selanjutnya yaitu klasifikasi tanaman bunga kamboja. Berikut adalah klasifikasinya. Untuk selanjutnya itu jenis-jenis kamboja ada Plumeria alba, Inodora, obtusa, pudica, stenopetala, kemudian stenobila, dan rubra. Ya, baik. Jadi di sini selanjutnya selain kita dalam melakukan percobaan ini, selain kita harus mempelajari tujuan, pendahuluan, dan juga jenis dari bahan yang kita gunakan. Di sini kita juga harus mempelajari bagaimana apa itu produk yang akan kita hasilkan, yaitu di sini minyak atsiri. Nah, minyak atsiri sendiri itu apa? Minyak atsiri sendiri merupakan suatu zat yang memberikan aroma pada tumbuhan. Jadi di sini itu bisa dikatakan juga minyak atsiri merupakan salah satu hasil metabolit sekunder dalam tanaman. Di sini minyak atsiri sendiri itu terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya suatu zat pelarut seperti itu. Nah, di sini untuk penggunaannya sendiri minyak atsiri itu telah digunakan sebagai parfum, kosmetik, bahan tambahan makanan, juga obat. Nah, selanjutnya di sini selain kita juga harus mempelajari pengertian dari minyak atsiri, kita juga harus tahu bagaimana sifat-sifat dari minyak atsiri tersebut. Di sini untuk sifat dari minyak atsiri sendiri sudah pernah dibahas untuk pertemuan di minggu pertama. Untuk minyak atsiri ada berbagai macam sifat-sifatnya, ada banyak. Di sini yang dapat kami rangkum itu ada beberapa ya. Pertama itu di sini minyak atsiri mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi. Yang mana di sini artinya minyak atsiri sendiri itu dia dapat mengalami suatu perubahan secara kimia. Nah, selanjutnya di sini untuk minyak atsiri itu dia mempunyai rasa yang getir, kemudian
minyak atsiri juga mempunyai wangi yang sesuai dengan bau tanamannya. Jadi nanti di setiap tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri itu dia pasti punya bau yang khas masing-masing dari tanaman tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini sifat yang paling penting dalam yang harus diperhatikan yaitu pelarut yang dapat melarutkan minyak atsiri pada tumbuhan tersebut. Di sini yang kami dapatkan dari sumber literatur, minyak atsiri itu dia umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air atau setengah air. Nah, makanya di sini hal ini yang mendasari kita untuk penggunaan pelarut apa yang sesuai untuk dapat melarutkan minyak atsiri yang ada pada tumbuhan kamboja. Seperti itu. Selanjutnya ada metode maserasi. Metode maserasi ini merupakan metode yang sederhana. Cara ini sesuai baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah. Di dalam wadah ini yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi ini dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi ini kita memisahkan pelarut dari sampel dengan cara penyaringan. Untuk keuntungan dari metode maserasi ini, peralatannya sederhana dan dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Selanjutnya untuk kerugiannya, memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa itu hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Selanjutnya ada minyak atsiri dari bunga kamboja. Bunga kamboja ada yang berkelopak besar atau juga yang kecil, ada yang berwarna putih, kuning, dan merah. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa dalam Kamboja ini didapatkan beberapa senyawa atsiri itu menjadi penyebab utama bunga tersebut berbau harum. Senyawa atsiri yang terdapat dalam Kamboja diantaranya graniol, citronellol, dan linalol. Selanjutnya, kandungan minyak atsiri bunga kamboja. Analisis secara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa kandungan utama minyak atsiri bunga kamboja secara umum merupakan ester atau asam non-terpenoid. Minyak bunga didominasi oleh senyawa ester dengan benzil salisilet 45,4% dan benzil benzoat 17,2% sebagai komponen utama. Senyawa benzil salisilet memiliki bau manis dan lembut, sedangkan benzil benzoat hampir tidak berbau. 4 ester lainnya menunjukkan jumlah totalnya 8,8%. Neryl penil asetat 2,6% merupakan satu-satunya terpenoid yang terdeteksi di antara kelompok ester lainnya. Bunga kamboja terdapat 11 senyawa alkohol sebanyak 14%, 6 jenis monoterpenoid 5,5%, dan 5 jenis sesquiterpenoid 10,4%. Linalol sebanyak 1,9% memiliki bau ringan dan segar, seperti kayu-kayuan dengan bau sitrus yang tajam. Sedangkan geraniol 2,3% dan nerol 0,7% menghasilkan bau mirip bau bunga mawar. Tetapi nerol memiliki bau yang lebih segar dan mirip lemon. Enetrolidol 2,5% dan farnesol 4,8% merupakan jenis sesquiterpenoid utama dalam minyak atsiri P. obtusa. Minyak atsiri bunga kamboja juga memiliki kandungan senyawa aldehida yaitu geraniol 0,5%, nerol 0,4%, dan stearaldehid 0,1%, dan hanya komponen aldehida inilah yang terdapat dalam minyak atsiri. Selanjutnya, Plumeria obtusa. Minyak atsiri Plumeria obtusa memiliki kandungan 10 hidrokarbon dan 6 senyawa lainnya. Komponen-komponen utama minyak atsiri Plumeria obtusa dari Brunei Darussalam adalah benzil salisilet, benzil benzoat, farnesol, dan enerolidol. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak atsiri dari bunga kamboja. Yang pertama yaitu ada kualitas bunga kamboja, di mana di sini kita pilih bunga kamboja yang masih segar. Kemudian yang kedua ada proses pengeringan, di mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang masih terdapat pada bunga kamboja tersebut. Kemudian yang ketiga ada proses pengejalan ukuran, di mana proses pengejalan ukuran ini bertujuan untuk membuka kelenjar bunga kamboja sehingga memudahkan proses ekstraksi. Kemudian yang keempat ada proses penyaringan dan pemerasan,
Di sini bertujuan agar hasil ekstrak benar-benar masuk ke dalam pelarutnya. Yang kelima, ada proses penguapan yang bertujuan untuk menguapkan alkohol, namun karena keterbatasan alat di sini, kita mau menguapannya dengan cara diangin-anginkan saja, sehingga masih memungkinkan adanya kandungan alkohol. Yang selanjutnya ada pengaplikasian minyak atsiri dari bunga kamboja. Yang pertama untuk disinfektan, kemudian yang kedua untuk aromaterapi, perawatan alternatif alami dengan menggunakan aromaterapi yang didapatkan dari bunga kamboja. Yang ketiga untuk penyegar ruangan, serta untuk pewangi pakaian. Baik, untuk yang selanjutnya yakni mengenai metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada alat yang kami gunakan. Yang pertama ada gelas ukur plastik, kemudian pipet tetes, pignometer, neraca analitik, timbangan kue, botol bekas, saringan, dan juga gunting. Kemudian bahan yang kami gunakan yakni ada bunga kamboja dan juga alkohol 70%. Kemudian variabel tetap yang kami lakukan yakni berat bunga kamboja sebesar 200 gram dengan perbandingan bunga kamboja dan pelarut 1:4, sehingga volume alkohol yang kami gunakan yakni 800 ml. Kemudian variabel pengubah yang kami lakukan yakni waktu maserasi dengan jam, yakni ada 8 sampai 72 jam dengan interval sebesar 8 jam. Baik, untuk selanjutnya itu uraian proses. Itu mulai dari bunga kamboja sebanyak 200 gram dipanen dan dipilih bunga yang masih segar. Ini dikarenakan bunga yang masih segar memiliki kadar air yang lebih banyak. Selanjutnya dilakukan pencucian. Di sini bunga kamboja dicuci menggunakan air keran untuk menghilangkan kotoran yang menempel ketika dilakukan pemanenan, sehingga kotoran yang menempel tersebut tidak ikut ke proses selanjutnya. Setelah dicuci, bunga kamboja dikeringkan pada temperatur 35 derajat Celcius selama 15 menit. Proses pengeringan sendiri di sini dilakukan untuk menghilangkan air yang masih tersisa pada bunga dan juga mencegah bau busuk dari minyak apabila temperatur dengan air tercampur dengan air. Nah, bunga kamboja yang sudah dikeringkan kemudian dipotong menjadi lebih kecil. Untuk pemotongannya sendiri dilakukan agar kelenjar bunga kamboja dapat terbuka sehingga dapat mempermudah proses ekstraksi maserasi. Hal ini dikarenakan minyak atsiri disintesis dalam kelenjar pada jaringan tanaman, sehingga untuk mendapatkan minyak tersebut kelenjar perlu dibuka, di mana salah satu treatmentnya yaitu dengan dilakukan pemotongan bahan. Proses selanjutnya disebut dengan proses treatment pada bahan. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi maserasi, di mana pada proses ini dilakukan dengan cara perendaman bahan dengan menggunakan pelarut berupa alkohol 70% sebanyak 800 ml. Pada proses maserasi bunga kamboja dipilih digunakan pelarut alkohol dikarenakan alkohol mempunyai titik didih cukup rendah sehingga pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi. Untuk alkohol juga tidak bereaksi dengan komponen minyak serta harganya yang murah tidak mudah terbakar. Kemudian mekanisme proses ekstraksi diawali ketika pelarut kontak dengan padatan dan kemudian berdifusi eksternal dari fasa bulk menuju ke permukaan padatan berpori. Untuk pelarut kemudian akan melarutkan komponen-komponen terlarut. Setelah itu terjadi proses difusi internal di mana pelarut akan memasuki pori-pori padatan ke dalam struktur sel dan kembali melarutkan komponen terlarutnya. Untuk kontak pada pelarut padatan sering didukung oleh gaya kapilaritas. Untuk padatan yang berpoli, respon ini terjadi sangat cepat. Solut dapat larut dalam pelarut karena adanya gaya antaraksi di antara molekul-molekulnya, yaitu gaya dipol, di mana zat yang bersifat polar dan polar atau nonpolar dan nonpolar akan saling berkaitan. Selain itu juga terdapat gaya London yang terjadi pada dipol-dipol yang lemah, sehingga memungkinkan pelarut polar melarutkan senyawa nonpolarnya. Bersamaan dengan itu, pori-pori sel akan membawa swirl sehingga meningkatkan tahanan perpindahan masanya. Untuk komponen solut atau komponen terlarut yang tertangkap di dalam matrik partikel padatan itu perlu didorong keluar dalam arah yang berlawanan dari dalam struktur sel ke pori-pori padatan yang kemudian menuju ke permukaan padatan, di mana pada saat ini perpindahan massa
konveksi terjadi lebih cepat daripada proses difusi dan partikelnya. Ikatan yang terjadi antara molekul pelarut dan surut akan melepaskan energi yang mendorong keluar dan berdifusi menjauhi padatan. Untuk difusi ini terjadi karena konsentrasi pelarut yang mengandung surut lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi pelarut di luar padatan yang tidak mengandung surutnya. Untuk perpindahan massa surut akan terjadi hingga tercapai keadaan setimbang. Nah, untuk proses ekstraksi maserasi dilakukan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan, yaitu selama 8 jam hingga 72 jam dengan interval waktu 8 jam. Setelah proses perendaman selesai, kemudian dilakukan penyaringan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan ampas bunga Kamboja yang telah dimaserasi dan filtrat dari minyak atsiri sendiri. Filtrat yang didapatkan di sini masih mengandung pelarut atau alkohol, sehingga perlu dilakukan proses pemurnian untuk menghasilkan minyak atsiri bunga Kamboja tanpa campuran pelarutnya, yaitu berupa alkohol. Nah, untuk proses pemurnian sendiri di sini dilakukan dengan mengangin-anginkan filtrat selama 4 jam dalam keadaan terbuka. Maksudnya di sini yaitu filter diletakkan di dalam suatu wadah yang agak luas dan dibiarkan pada suhu ruangan tanpa ditutup. Nah, untuk proses selanjutnya itu dilakukan pengukuran volume minyak atsiri yang didapatkan. Selain itu, minyak atsiri juga dianalisis massa jenis, bau, warnanya untuk mengetahui apakah yang dihasilkan benar minyak atsiri bunga Kamboja murni atau masih tercampur dengan pelarutnya, yaitu alkohol 70%. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, di mana waktunya di sini kami menggunakan waktu 8 sampai 72 jam dengan intervalnya itu 8 jam. Untuk berat awalnya itu juga sama, dari 8 jam sampai 72 jam itu 200 gram dan volume pelarutnya 800 ml. Untuk minyak atsiri yang dihasilkan pada waktu 8 jam itu 221,96 mili dengan rendemen 1,109%. Untuk yang waktu 16 jam, minyak atsirinya 223,91 mili dengan rendemen 1,109%. Untuk yang waktu 24 jam, minyak atsirinya 224,64 mili dengan rendemen 1,123%. Untuk yang waktu 32 jam, minyak atsirinya 224,50 mili dengan rendemen 1,122%. Untuk yang 40 jam, 224,61 mili dengan rendemen 1,123%. Untuk yang 48 jam, minyak atsirinya yang dihasilkan 226,75 mili dengan rendemen 1,133%. Untuk yang 56 jam, minyak atsirinya 225,68% dengan rendemen 1,128%. Untuk waktu yang 64 jam, minyak atsirinya 226,25 mili dengan rendemen 1,13%. Untuk waktu yang 72 jam, minyak atsirinya 226,54 mili dengan rendemen 1,132%. Jadi di sini didapatkan grafik hubungan antara waktu maserasi dengan minyak atsiri yang dihasilkan, yaitu berbanding lurus, di mana ditunjukkan dengan semakin lama waktu perendaman maserasi, maka semakin besar juga volume minyak atsiri yang dihasilkan. Untuk pembahasan yang di sini, hal ini sesuai dengan literatur, yaitu Khairunisa pada tahun 2019, bahwa faktor yang perlu diperhatikan pada metode maserasi adalah waktu, di mana semakin lama waktu maserasi yang diberikan, maka semakin lama kontak antara pelarut dengan bahan sampel, sehingga akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan bahan aktif yang terlarut, dan semakin tinggi juga hasil rendemen yang diperoleh. Yang kedua, semakin lama waktu maserasi, maka semakin lama efek pemanas dan kesempatan kontak antara bahan dan pelarut semakin besar, sehingga hasil akan terus meningkat sampai pada titik jenuh dari pelarut tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu rendemen yang diperoleh pada ekstraksi bunga Kamboja dengan metode maserasi untuk waktu ekstraksi selama 8 jam sampai dengan 70 jam berturut-turut didapatkan sebesar
1,1098% sampai dengan 1,1327%. Yang kedua yaitu hubungan antara waktu maserasi terhadap minyak atsiri yang dihasilkan adalah berbanding lurus, di mana semakin lama waktu maserasi maka semakin besar rendemen yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu terdapat uji analisis didapatkan bau yang masih menyerupai alkohol, rata-rata memiliki warna kuning kecoklatan serta densitas sebesar 0,92 gram cm3. Untuk selanjutnya itu saran. Yang pertama, sebaiknya percobaan dilakukan menggunakan metode pemurnian dengan cara distilasi atau penyulingan. Yang kedua yaitu sebaiknya percobaan dilakukan dengan menggunakan variabel waktu yang lama sehingga didapatkan rendemen minyak atsiri yang lebih besar. Yang ketiga itu sebaiknya percobaan dilakukan dengan proses penguapan pelarut dengan metode yang sesuai dengan distilasi sehingga pelarut dapat teruapkan dengan baik dan didapatkan rendemen minyak atsiri yang sesuai. Selanjutnya itu kelemahan penelitian penerapan minyak atsiri dari Kamboja menggunakan metode maserasi yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama, sumber pengambilan bahan penelitian tidak dari tempat yang sama. Yang kedua itu alat yang digunakan tidak sama jenisnya, berbeda seperti timbangan yang telah kami gunakan. Berikut adalah referensi-referensi untuk melakukan percobaan minyak atsiri dari bunga Kamboja. Berikut ini adalah lampiran berupa dokumentasi ketika percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Dan kami memberikan video pembuatan minyak atsiri. Berikut adalah videonya.